Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kasih Tuhan. Saya yakin, selamat datang buat ikutin alam. Terima kasih buat sudah datang pagi ini untuk melayani di tempat ini. Mari saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memegahkan diri, karena semuanya berasal dari Tuhan. Kita hidup
Tuhan kesempatan yang indah. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, seberapapun kami yang hadir, kami siap untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau mendengar sabda Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba Tuhan Ibu Firman. Tuhan kuduskan, sucikan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap mendengar Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, ya. Anak Tuhan selalu kalau ditanya baik gitu ya. Walaupun baru nangis-nangis dari rumah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang ketaatan. Ya. Wah, ini satu judul yang sebenarnya nggak enak, ya. Enak nggak orang suruh taat, Bapak Ibu? Susah ya. Bu Lydia sekarang mengajar kelas berapa? Preschool. Susah nggak? Susah. Lebih susah dari ngajar SMP ya. Ya. Kenapa? Karena masa-masa itu adalah masa di mana seorang anak belajar taat. Ya. Taat itu bukan bawaan lahir. Tapi taat itu sesuatu yang berlawanan dengan natural kita. Ya. Cucu saya yang di Bali itu anaknya kecil, mungil, ya mamahnya, matanya bulat. Ini masa-masa di mana dia selalu berkata no pada mamahnya. No, mama, no. Lalu saya kalau lagi di sini saya selalu berkata, nih, kamu lihat, dengan mata bulatnya itu dia berkata, no, mama. Tapi dia ingin menguji kamu sebagai ibu. Kamu akan tetap dengan dia minta dia taat atau membiarkan dia untuk tidak taat. Kalau mamanya berkata, jangan, dia lakukan itu sambil matanya lihat mamahnya. Dia ingin menguji mamahnya, bukan mamahnya nguji dia. Dan itulah natural dari seorang anak. Ya. Saya ingat anak-anak bungsu kami itu diajar Bu Lydia. Ya. Bu Lydia bukan orang yang teriak-teriak, bukan. Dia orang yang halus, tapi orang yang tidak bisa dibengkokin oleh muridnya. Itu yang saya rasakan, ya. Nah, anak kami yang bungsu ini lebih halus sih, walaupun cowok begitu ya. Tapi di tangan Bu Lydia dia belajar banyak, dan juga tangan-tangan dari guru-guru TK sampai mungkin kelas 3. Nah, ketaatan itu adalah kata yang singkat, tapi maknanya itu dalam. Manusia sejak lahir membawa sifat berontak. Diajar siapa? Diajar Hawa dan Adam. Ya. Seorang ibu yang hamil muda mengalami dan merasakan kehidupan yang selalu mencoba untuk melawan dia. Dia selalu berada di satu keadaan di mana dia pengen yang macam-macam. Ya. Nah, di situ seorang ibu, calon ibu diuji. Apakah nanti dia akan bisa menguasai anak dalam kandungannya ketika dia lahir? Atau tidak? Itu bergantung kepada disiplin yang ibu itu sendiri terapkan dalam hidupnya. Ya. Pemberontakan mulai dari mana? Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang
Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-16 dulu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Tuhan bukan memberi pilihan ya, Bapak Ibu, tapi memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kamu sampai muntah-muntah juga silahkan ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Peraturan ini sudah jelas. Tuhan tidak pernah memberi peraturan yang abu-abu, Bapak Ibu. Tuhan hanya memberi peraturan kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Ya. Semua pohon, mereka tidak harus mencangkul, menanam, enggak. Mereka hanya makan, menikmati. Tuhan hanya minta satu, untuk taat. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan lihat ayat yang kita akan lihat pasal 3 Kejadian. Dimulai dengan dialog, pembicaraan. Dari siapa? Dari Hawa yang berjalan-jalan sendiri. Dengan siapa? Dengan ular. Ya. Dan di situ manusia jatuh. Hawa tidak mau jatuh sendiri. Dia men-share buah terlarang itu kepada suaminya. Maka jatuhlah mereka bersama-sama. Dan itu manusia pertama yang memulai dengan tidak taat. Taat itu sesuatu yang enggak mudah. Karena taat itu dibutuhkan kerendahan hati. Satu. Yang kedua, taat itu membutuhkan apa? Kepercayaan. Harusnya Hawa percaya bahwa Allah yang menciptakan segalanya, yang menyediakan semua yang dia butuhkan. Allah itu tidak pernah mengkhianati dia. Tapi keraguan ini membuat Hawa jatuh. Banyak manusia terus dalam hidupnya bergumul untuk apa yang disebut dengan sebuah ketaatan. Negara dibentuk, ada peraturan di sana. Tetapi peraturan yang sama selalu dilanggar. Manusia begitu hobi, begitu senang untuk apa? Untuk berontak, untuk tidak taat. Ya. Kalau ibu-ibu ingat ketika anak-anakmu masih kecil, kau berjuang dari hari ke hari, dari jam ke jam yang lain, untuk sebuah ketaatan. Mengajar anak taat. Dan itu sulit banget. Sulit banget. Ya. Anak saya yang pertama itu strong will-nya kuat banget, walaupun dia perempuan. Sampai setiap hari begitu bangun saya selalu berdoa, satu doa. Saya berkata, Tuhan, hari ini saya mau menang atas wanita. Karena dia terus melawan. Dan saya selalu bertanya, dia atau saya yang menang? Ya. Lalu satu saat dalam renungan pagi, Tuhan berkata, kalau engkau kalah sekarang,
engkau akan kalah seumur hidup anak itu. Kau gagal sebagai seorang ibu. Jadi setiap pagi saya berdoa, Tuhan, walaupun saya capek, walaupun saya mau menyerah, beri saya kekuatan untuk tidak menyerah. Ya. Itu adu otot, adu akal, adu hati, adu segalanya. Ya. Saya nggak boleh marah, saya harus duduk sesudah mendisiplin dia dan berkata, Noni tahu nggak? Bagi mami lebih gampang nuruti apa yang kamu mau. Tapi itu tandanya mami nggak sayang kamu. Iya. Tapi besok pagi dia buat lagi. Berapa kali nggak ngerti. Tuhan hanya memberi kepada kita sebagai orang tua 9 tahun pertama hidup seorang anak. Untuk apa? Untuk mengarahkan dia, membentuk dia, mengajar dia taat yang dipaksakan. 9 tahun aja. Kalau hidup seorang manusia itu 90 tahun, 81 tahun itu adalah ketaatan yang rela. Bayangkan. Saya bayangkan Tuhan tuh mendesainnya sedemikian rupa ya. Kalau saya harus menghadapi anak sampai dia kuliah, dan saya harus mendisiplin terus, pasti saya nggak tahan. Tuhan tahu ukuran kita. 9 tahun aja banyak orang menyerah. Ya. Dan Hawa jatuh di situ. Dan itu awalnya kenapa manusia selalu berontak. Kenapa manusia selalu harus bergumul dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tahu itu tidak boleh. Tapi kita menjadi balita yang selalu memberontak. Tuhan berkata jangan. Tapi yang kita lakukan adalah yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan ingin kita belajar taat. Ya. Saya berpikir ketika Taman Eden itu ada. Ketika Tuhan memberitahu baik-baik kepada Adam dan Hawa. Semua ini boleh kamu nikmati sampai kamu tidak bisa makan. Kamu tidak harus mencangkul, tidak harus menanam, tidak harus memikirkan bagaimana buah ini bisa berbuah. Pohon ini bisa berbuah. Kamu nggak usah mikir. Nikmati aja, tapi hanya satu. Itu tidak boleh kamu makan. Ya. Tapi biasanya seperti seorang anak, ya. Ketika kita berkata, semua ini boleh kamu makan, nak, tapi jangan makan permen yang di tengah-tengah. Yang boleh itu tidak menarik bagi dia. Dia dengan pelan-pelan dia mencuri makanan yang tidak boleh. Kan? Ya. Mungkin kita tidak sadar, tapi itulah manusia. Banyak orang punya istri cantik, baik, pinter, masih melirik istrinya tetangga, yang tidak boleh. Yaitu manusia. Banyak wanita punya suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang sayang kepada dia. Tapi ketika di tempat pekerjaan dia masih melirik suami orang lain. Dia tahu itu tidak boleh. Yang kamu punya itu cukup. Tapi inilah pemberontakan, inilah ketidaktaatan. Yesus sendiri sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah, dia punya pergumulan untuk bergumul dengan ketaatan ini. Coba kita lihat Matius pasal 26
Matius pasal 26 ayat 39. Ya. Matius 26 ayat 39 yang berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus pernah berada di situasi di mana manusia juga banyak bergumuran. Yesus di situasi di mana dia berkata, Tuhan kalau boleh ini lalu daripadaku. Tapi kemudian dia berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan tahu pola doa ini. Tapi mereka tidak berdoa dengan cara itu. Saya yakin banyak anak Tuhan, kehidupan rumah tangganya tidak akan hancur kalau dia berani berdoa. Biarlah kehendakmu ya Bapa terjadi. Pergumulan Yesus untuk taat membuat peluhnya berubah menjadi darah. Itu pergumulan yang sangat-sangat menekan dia. Dan dia harus menanggung itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita. Dia berkata, Tuhan ini, Bapak ini terlalu berat. Ini terlalu menyakitkan. Tetapi ketika dia menoleh melihat manusia, yang harus ditembusnya Bapak, Ibu, dan saya. Dia berkata, biarlah kehendakmu jadi. Ya. Kasihnya kepada manusia itu diawali dengan ketaatannya untuk memanggul salib. Yesus membayar semua itu demi ketaatannya. Tetapi kita sebagai manusia, kita seringkali tidak mentaati dia. Kita melukai hatinya. Kita menyakiti perasaannya. Dengan apa? Dengan tidak taat. Ketika masa pandemi berlalu dan kita berada di endemi, gereja-gereja terbuka kembali untuk onsite. Saya melihat gereja-gereja yang tadinya penuh, mungkin tinggal 60%. Dan itu satu bukti. Sulit sekali mentaati itu. Apakah anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa hari Minggu mereka harus beribadah? Tahu mereka. Tapi mereka berpikir udah keenakan lihat aja YouTube. Bisa pilih gereja mana, bisa pilih khotbah yang dia mau. Dan itu satu bentuk ketidaktaatan yang justru terjadi sesudah endemi ini. Manusia begitu mencari apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau tadi saya awali dengan anak-anak itu dibentuk untuk taat. Hanya 9 tahun pertama itu begitu cepat. Kelas 3 SD. Selebihnya itu ketaatan yang rela yang dia harus lakukan. Begitu singkat.
Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita tidak memanfaatkan 9 tahun pertama itu. Kita lihat 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. Satu Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah Eli kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Siapa Eli? Dia seorang imam yang dihormati. Tetapi dia sangat gagal mengajarkan ketaatan itu kepada anak-anak. Dan kita lihat kisahnya berakhir dengan tragis. Tidak hanya anak-anaknya dihukum, tetapi Eli mati dengan cara yang mengenaskan. Ketidaktaatan ini yang tidak diajarkan oleh Eli membuat hidup anak-anaknya memberontak. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati, terkenal, tapi hidup anak-anaknya hancur. Apakah dia tidak tahu prinsip ini? Saya pikir dia tahu. Hanya mengajar anak untuk taat secara konsisten dan tidak, itu sebuah pilihan. Ya. Saya merasa mengajar anak taat itu banyak capek sekali. Bahkan lebih mudah menyerah. Dan itu sebabnya saya berkata setiap pagi saya berdoa supaya saya menang atas anak saya. Bukan masalah berkelahi, tapi mengajar dia untuk taat itu dibutuhkan keseluruhan hidup kita. Gak mudah. Bahkan saya lihat anak ini, anak dari hamba Tuhan itu. Satu saat saya melihat ayahnya terjatuh. Karena memang ayahnya ada sakit. Terjatuh di hadapan banyak orang. Saya ada di sini. Dan anaknya hanya lihat. Tidak ada keinginan untuk bergegas dan menolong papanya. Sampai saya mikir, nih anak apa ini? Sedih banget. Dan saya berkata, masa kamu nggak tolong bapak kamu? Sudah biasa tante. Begitu kejamnya seorang anak. Dan saya dengan tongkat yang tertatih, saya berkata, ambilin minum dong. Apa yang kita tebar, itu yang kita tuai. Adam dan Hawa ketika dia tidak taat kepada Tuhan,
hanya diminta untuk tidak makan buah yang terlarang. Dan itu yang dilanggar. Dan akibatnya mereka harus menderita. Pohon-pohon di Taman Eden tidak memberi mereka makan lagi. Udara tidak bersahabat lagi dengan mereka. Mereka harus menderita. Mereka harus berpeluh keringat untuk sebuah pohon supaya dia berbuah. Ketidaktaatan membuat orang begitu menderita. Ketaatan itu bukan sifat dasar kita, tetapi dosa membuat kita terus melawan ketaatan. Untuk taat, seorang calon ibu harus menguasai keinginannya. Seorang calon ibu, dia harus menguasai ketidaktaatannya untuk bisa menguasai anak. Mama saya dulu masih agak kuno ya. Jadi waktu saya hamil itu memang saya tidak nidam ya. Tapi Pak Rudi yang nidam. Jadi kami tinggal di Jogja dan satu saat saya karena kantor saya ke kota, kantor Pak Rudi ke gunung. Dia berkata, nanti kalau kamu pulang, tolong dong beliin kelapa muda. Dan dia sebut kelapa mudanya itu di mana. Saya berkata, ngapain? Saya nggak mau ke kota. Saya dari kantor saya itu ke Lingkar, ke freeway, saya langsung ke rumah. Saya nggak. Lalu mama saya berkata, itu tuh anaknya yang minta. Mana ada, saya berkata. Enggak. Nanti dia saya nggak tahu orang di sini ngomong apa, yang keluar air ngacai. Ya, nanti ngacai loh, biar aja ngacai mah, saya ngomong begitu. Lalu saya nggak turuti. Kemudian hari yang lain, Pak Rudi berkata, kamu bisa nggak beliin aku sate ayam? Dan dia berkata itu ada Pak Lempeng itu di dekat Malioboro. Ngapain? Saya ngomong nggak mau berkata. Dan saya membuktikan bahwa itu tidak benar. Dan ternyata anak saya nggak ngaca itu. Banyak ininya tidak dituruti. Ya. Dan ada ibu-ibu yang justru kesempatan itu memperbudak suaminya. Ini kesempatannya. Ada seorang istri hamba Tuhan. Dia berkata begini, pokoknya setiap sore itu dia minta suaminya ngantar ketemu seorang bapak yang botak, ya, di luar kota, 30 kilo lah dari Jogja. Dan dia hanya ngelus 3 kali begitu dan pulang lagi. Saya berkata, Bu, itu keterlaluan deh. Ya tapi nggak bisa dikuasai, Bu, keinginan saya. Dan betul ketika anaknya lahir, dia sungguh kewalahan dengan anak. Efek dari ketidaktaatan seorang manusia pertama berakibat fatal. Sampai kapanpun manusia cenderung untuk tidak taat. Manusia terus berjuang melawan ketidaktaatan. Kita coba baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya, kalau ada satu ibu atau bapak yang bisa tolong saya baca ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Silakan dibaca. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan.
Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Bapak Ibu, terima kasih Pak. Pasal 4 ini menarik bagi saya. Ya. Seorang istri Nabi yang kelilit hutang, memang tidak diberitahu siapa yang hutang. Apakah suaminya yang punya hutang atau dia sejak suaminya meninggal. Tapi pokoknya keadaannya sudah rumit banget. Lalu Nabi Elisa hanya bertanya. Elisa tidak ngerogoh kantongnya dan memberi uang. Enggak. Menarik ya. Elisa bertanya apa? Apa yang kau punya di rumah? Padahal perempuan itu sudah mengatakan dia udah bangkrut. Ya sekarang orang bisa berkata bangkrut tapi sebenarnya tidak bangkrut ya. Dia hanya menghindar dari hukuman. Ya, tetapi Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Dan istri Nabi berkata apa? Saya hanya punya buli-buli yang berisi minyak tidak penuh di rumah. Oh. Lalu Elisa berkata, boleh nggak kamu ke tetangga-tetangga kamu dan pinjam wadah sebanyak mungkin kamu bisa? Dia lakukan. Tapi saya yakin kalau dia tidak mau lakukan itu, dia tidak akan ditolong. Bukan karena Elisa tidak bisa membuat mujizat. Tapi ini masalahnya adalah ketaatan. Dan menarik ya Bapak Ibu, ketika semua sudah terisi penuh. Namanya manusia itu serakah. Dia berkata kepada anaknya apa? Bawa yang lain. Sebanyak mungkin. Bukankah kalau kita sering menolong orang yang kesusahan, orang itu tidak bilang terima kasih. Tapi memanfaatkan pertolongan kita. Kalau bisa ngeruk lebih banyak. Ya kan? Ada sepasang mata yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan janda Nabi itu ada serakahnya sedikit sih. Dia berkata, bawa yang lain, bawa terus. Anak-anaknya berkata, sudah nggak ada mah. Semua sudah terisi. Baru dia tahu bahwa sudah cukup. Enough. Dan dia lapor kepada Elisa. Apa yang dikatakan Elisa?
ya, jual semua minyak itu, bayar hutangmu. Dan Elisa tahu masih ada sisa. Dan Elisa berkata apa? Sisanya pakai untuk hidup dengan anak-anak. Saya seringkali melihat manusia itu serakah. Dan itu menunjukkan dia tidak taat. Tuhan selalu mengajar kita untuk taat. Untuk enough dengan berkat Dia. Ya. Seringkali kita melihat orang yang sudah punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya deposito banyak banget sampai dia lupa. Masih berkata apa? Saya masih kurang. Apakah uangmu itu kau bawa di peti mati? Enggak kan? Tapi orang sulit sekali taat kepada Tuhan. Untuk mengasihi Dia. Untuk mengasihi pekerjaan Tuhan. Orang seringkali serakah. Menarik sekali, Tuhan tidak pernah menolong kita dan mengajar kita serakah. Tuhan menolong kita dan mengajar kita hidup dengan cukup. Ya. Mungkin kita berkata, Butin, lah saya sendiri kurang. Bagaimana saya menolong orang lain? Saya ingat ketika Yesus duduk di Bait Allah. Dan dia melihat seorang janda yang memberikan uangnya yang receh kecil sedikit itu. Itu yang dia punya. Tuhan tidak minta apa yang kita tidak punya, Bapak Ibu. Tuhan bukan Tuhan yang serakah. Tuhan yang mengajar kita taat itu Tuhan yang akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Janda Nabi itu hutangnya lunas. Dia yang tidak punya peninggalan apa-apa. Elisa berkata apa? Jual sisanya untuk kamu hidup. Dan saya yakin jaminan itu, pemeliharaan itu dia dapat karena dia mau taat. Mungkin ketika dia berkata hanya buli-buli dan beberapa minyak yang mungkin tidak banyak. Mungkin dia juga pusing, untuk apa ya Elisa tanya. Lebih gampang dia keluarkan ngerogoh duitnya dan ini bayar hutang. Tapi Tuhan mengajar dia untuk taat kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, apakah kita belajar taat dalam hidup kita? Mungkin banyak hal. Apakah kita mulai berlutut dan berkata, Tuhan, sesuatu yang impossible itu yang Tuhan akan lakukan. Ketika saya masuk tadi dan sekarang semakin sempit untuk parkir. Mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu yang di luar nalar kita nggak tahu. Mungkin Tuhan akan memberi satu lahan untuk khusus parkir. Nah mungkin Bapak Ibu berkata, nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Ya. Tapi ketika engkau berkata, aku mau taat Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Ketika Rehab yang kami punya itu berada dalam satu masalah besar, ya, ternyata tempat Rehab yang kami kontrak 5 tahun itu bermasalah karena si bapak itu hutang bank dan tidak bisa bayar, bunganya juga tidak bisa. Ya.
Lalu satu saat saya digerebek mungkin 8 atau 9 orang bank. Bukan orang bank sih. Menurut saya itu debt collectornya. Dia bentak-bentak saya. Saya berkata, Bapak tahu kan ini saya juga nyewa. Kenapa Bapak jadi ngejar-ngejar saya? Bukannya salah alamat, saya berkata begitu. Oh ya tapi wah. Pokoknya dia tekan saya sedemikian rupa. Nggak tahu biasanya saya emosi si orangnya. Tapi saat itu Tuhan kuasai saya bisa tenang. Sesudah mereka ancam-ancam saya, mereka berkata, pokoknya nanti dipaksa untuk keluar, nggak apa-apa, Pak. Ini ada 50 orang yang gangguan jiwa, saya suruh ikut Bapak aja. Ya. Lalu saya berkata begini, Pak, Bapak jangan sia-sia. Di atas kita ada Tuhan. Ya. Saya lakukan ini sosial banyak, Pak. Oh ya, dia saya tahu dia bentak-bentak saya tapi dalam keadaan takut. Karena saya sebut di atas kita ada Tuhan yang menentukan mati dan hidup kita. Ya. Dan itu mungkin 2 atau 3 kali saya digerebek seperti itu. Saya hanya datang kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, ini pekerjaanmu. Kau yang mulai, saya nggak punya apa-apa. Saya dan Pak Rudi nggak punya apa-apa. Kami hanya punya hati yang diserahkan kepadamu. Lalu dengan berjalannya waktu, saya masih 3 tahun lagi itu kontrak. Lalu ada seorang anak Tuhan hubungi Pak Rudi dan berkata, Pak, itu saya ada rumah besar, banyak kamar, pakai aja. Lalu dia beli tempat itu dengan harga yang sangat murah sih. Sesudah semua terjadi, lalu saya berkata ke Pak Rudi, ini sebenarnya kita yang ditolong atau kita yang nolong orang itu ya? Saya juga nggak ngerti. Pokoknya orang itu bisa beli tempat itu separuh harga dari pasaran. Dan kami pindahkan semua pasien di Cipaku. Walaupun tanpa saya pikirkan bahwa tempat itu sudah kayak hutan. Yang habiskan sekian ratus juta untuk bersihkan. Nggak apa-apa. Ya. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, saya hanya mau taat. Kalau Tuhan merasa bahwa pelayanan ini cukup enough, ya sudah. Saya nggak mau ngotot. Tapi kalau Tuhan masih mau, kita menolong banyak orang. Banyak keluarga. Tuhan buka jalan dengan cara ajaib. Bapak Ibu, saya mau menutup khotbah hari ini dengan berkata, saya tidak tahu Anda datang dengan persoalan apa, dengan kebutuhan apa, dengan pergumulan apa, dan mungkin engkau sudah dalam tahap putus asa dan berkata, Tuhan, dan mungkin Tuhan bisa nolong saya seperti istri Nabi itu. Dia datang ke Elisa, tapi dia tidak yakin dia bisa ditolong. Tapi mungkin hari ini, ketika engkau datang menghadap Tuhan, Tuhan hanya bertanya, ada apa yang kau punya di tanganmu? Dan Tuhan berkata, lakukan seperti yang aku mau. Saya yakin istri Nabi itu kalau bantah Tuhan, mujizat tidak akan terjadi. Dan mari kita berkata, Tuhan, aku mau taat. Karena taat itu kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi taat itu membuahkan satu mujizat besar. Kita jangan berkata mujizat itu gratis. Ya. Tuhan mau kita lakukan dulu, kita taat dulu, baru
dia bertindak. Apakah kita berani berkata, Tuhan, aku mau taat? Walaupun itu tidak masuk akal. Tapi aku lakukan seperti yang kau mau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah ini, Tuhan kiranya Engkau memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Tin Alau yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, dan juga Bapak Rudi Alau yang menemani, dapat mengantar Ibu Tin Alau untuk pelayanan pada pagi hari ini di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, di mana hamba-hamba-Mu ini dapat tetap melayani Tuhan di mana-mana tempat. Nama Tuhan selalu dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang hari ini mengalami gangguan kesehatan, yang tidak bisa hadir ataupun yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberi kesembuhan dan pemulihan. Ada di antara jemaat Tuhan juga yang mempunyai masalah persoalan yang menimpa di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong supaya mereka tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa, kami tahu Engkaulah Yehova Jireh, dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar setelah selesai sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Kau akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur kau memilih.